Nah, untuk keuntungannya sendiri nih dok, atau kelebihan si metode ERAK ini dibandingkan dengan metode yang biasanya itu apa dok? Untuk keuntungan atau kelebihan itu macam-macam ya. Yang pertama itu tadi nyerinya lebih minimal. Iya. Kedua mobilisasinya lebih cepat. Lebih cepat ya dok ya. Otomatis kalau mobilisasinya lebih cepat karena nyerinya kan berkurang, sehingga kalau dibandingkan sama yang operasi konvensional, biasanya pasca operasi itu ibu baru bisa mobilisasi itu bisa 1 hari, bisa 12 jam setelah operasi. Tapi sedangkan pada metode ERAK ini itu 1 jam setelah operasi si ibu bisa mobilisasi. Hai, selamat datang kembali di Ngobras Batik Podcast. Ngobrol bareng Samudra, bahas asik tentang ilmu kesehatan. Halo, saya Ilmi dari unit rawat inap RSIA Samudra Husada. Salam kenal. Hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial. Beliau adalah seorang dokter spesialis obgyn dan ginekologi. Please welcome Dr. Syahrodi Darul Hanafi SPOG. Selamat datang dokter. Gimana hari ini kabarnya dokter? Baik ya, alhamdulillah. Oke. Dokter, terima kasih banyak hari ini sudah datang untuk meluangkan waktu di podcast kita hari ini. Oke. Hari ini kita punya topik yang sangat menarik nih dok. Apa itu? Tentang bedah sesar nyaman dengan metode ERAK. Mungkin banyak sekali ya dok ya pasien di rumah atau bumil itu penasaran nih tentang apa sih ERAK ini, apalagi di sosial media kan lagi gencar-gencarnya banget ya tentang si ERAK. Sebenarnya apa sih dok bedah sesar metode ERAK ini dan apa perbedaannya dibandingkan dengan metode sesar pada biasanya? Ya, memang metode ERAK ini kan memang lagi banyak perbincangan ya, karena juga selain tujuannya untuk menekan nyeri seminimal mungkin, juga ini sering sekali dipakai oleh artis-artis, influencer ya, itu sehingga di medsos itu sedang hype. Iya, sedang hype ya dok ya. ERAK itu enhanced recovery after cesarean, itu suatu metode yang tujuannya untuk itu menekan nyeri pada operasi, pasca operasinya. Maksudnya gini, kalau untuk operasi itu kan memang sama seperti operasi-operasi yang konvensional, nyerinya dihilangkan. Nah, untuk ERAK ini perbedaannya sama yang konvensional itu biasanya pada pasien yang pasca operasi itu dia tetap timbul nyeri setelah operasi karena kan efek biusnya sudah mulai berkurang. Nah, ERAK ini dia mempertahankan efek biusnya itu dan supaya bisa menekan nyerinya sehingga dia mobilisasinya bagus. Oke, jadi dengan metode ERAK ini lebih menekan rasa nyeri pasca tindakan operasi sesar itu ya dok ya. Nah, untuk keuntungannya sendiri nih dok, atau kelebihan si metode ERAK ini dibandingkan dengan metode yang biasanya itu apa dok? Untuk keuntungan atau kelebihan itu macam-macam ya. Yang pertama itu tadi nyerinya lebih minimal. Iya. Kedua mobilisasinya lebih cepat. Lebih cepat ya dok ya. Otomatis kalau mobilisasinya lebih cepat karena nyerinya kan berkurang, sehingga kalau dibandingkan sama yang operasi konvensional, biasanya pasca operasi itu ibu baru bisa mobilisasi itu bisa 1 hari, bisa 12 jam setelah operasi. Tapi sedangkan pada metode ERAK ini itu 1 jam setelah operasi si ibu bisa mobilisasi. 1 jam ya dok ya sudah bisa mobilisasi 1 jam itu sudah mulai bisa bertahap, mulai dari duduk, nanti setengah jam kemudian ya udah mulai bisa jalan seperti itu karena nyerinya minimal sehingga sudah untuk buat jalan itu ibu udah pede seperti itu. Itu keuntungan keduanya. Keuntungan ketiga itu lama perawatannya lebih singkat.
dibandingkan dengan metode yang konvensional, biasanya rawat inap pasca operasi itu hingga 3 hari. 3 hari ya, kalau yang konvensional itu ya dok ya? Ya, tergantung kondisi, tapi rata-rata 3 hari atau lebih. Tapi sedangkan metode ERAX ini hanya 1 hari aja. 1 hari? 1 hari, jadi misal hari ini operasi, terus observasi selama 24 jam, apabila tidak ada komplikasi, tidak ada keluhan di usus, terus tidak ada mual muntah, tidak ada pusing, tidak ada pandangan kabur seperti itu, ya sudah boleh pulang ya dok. Jadi keuntungannya dari metode ERAK ini yang pertama nyerinya lebih ditekan, yang kedua mobilisasinya bisa lebih cepat, kemudian perawatannya lebih cepat ya dibandingkan yang biasa ya. Oke, mungkin sangat menarik ya dok dengan metode baru ini ya. Mungkin di rumah banyak ibu hamil yang tertarik banget dengan metode ini. Sebenarnya nih dok, siapa saja nih atau apakah ada kualifikasi atau kriteria siapa aja yang bisa melakukan metode ERAK ini? Ya, mengenai siapa aja yang bisa melakukan ERAK ini, yang pertama itu adalah pasien-pasien yang terindikasi. Ya, maksudnya terindikasi itu adalah ini pasien harus dilakukan pembedahan sesar. Nah, jadi pembedahan sesar ini harus sesuai dengan indikasi. Nah, orang-orang yang mempunyai indikasi untuk dilakukan pembedahan sesar ini biasanya kita tawari ini mau memakai metode ERAX atau mau metode yang konvensional seperti itu. Nah, nanti kita kriteriakan kriteria emergensi sama kriteria non emergensi. Kalau yang emergensi itu tidak bisa melakukan metode ERAS karena harus butuh persiapan. Persiapannya macam-macam. Sedangkan yang operasi yang terencana baru bisa dilakukan operasi ERAS. Nah, contohnya apa aja yang tidak bisa dilakukan metode ERAX itu, misal pada pasien-pasien yang perdarahan. Nah, kalau ada pasien perdarahan itu kan dia mengancam jiwa ibu dan bayinya, sehingga harus dilakukan tindakan yang cepat. Nah, tindakan yang cepat ini otomatis tidak memungkinkan untuk dilakukan prosedur-prosedur ERAX. Nah, seperti itu yang tidak bisa dilakukan prosedur ERAX. Nah, yang bisa dilakukan prosedur ERAX yang bagaimana? Ya, yang terencana. Misalkan pada pasien-pasien yang pinggulnya sempit, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan persalinan secara normal. Nah, itu kan bisa direncanakan. Nah, itu bisa dilakukan metode ERAX. Oke, jadi tetap ada kriteria tertentu ya dok yang bisa mendapatkan metode ERAK ini. Oke, nih dok, mungkin kalau bumil di rumah dengerin kita ngobrol gini ya dok ya, itu pasti high expectation atau berekspektasi tinggi nih tentang si metode ERAK ini. Apakah mungkin pada proses pemulihan ini pasien tidak merasakan nyeri sama sekali atau masih merasakan nyeri pada kondisi-kondisi tertentu dok? Ya, jadi mungkin saja orang itu setelah operasi dia tidak merasakan nyeri sama sekali, itu mungkin saja. Mungkin ya dok. Ya, jadi yang perlu dipahami itu nyeri itu tidak hanya berasal dari fisik. Jadi ada juga nyeri itu berasal dari psikis. Ya. Jadi nyeri itu dibagi menjadi dua asalnya. Dari kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan itu dari misal contohnya dari sayatan. Sayatan luka operasi ya dok ya. Luka operasi itu kan dari kerusakan jaringan. Yang kedua dari psikis. Misalkan ibunya itu dia kurang pede, ketakutannya berlebihan, ya otomatis dia ambang nyerinya tinggi. Ambang nyeri itu maksudnya begini, dia dapat nyeri dikit aja sudah ekspektasinya sudah berlebihan. Iya. Ada juga orang yang dia PD-nya itu kuat, percaya dirinya itu tinggi, sehingga nyeri sedikit tidak dirasakan. Nah, itu dari segi psikisnya. Oke.
Jadi untuk pasca pemulihan nih ya dok, pada masa pemulihan tetap ada ya. Jadi tergantung klien ya, tergantung pasien itu sendiri. Ada yang bisa sampai tidak merasakan nyeri, tapi ada juga yang nyeri juga ya dok ya. Maka dari itu kita sebelum dilakukan metode ERAX itu kita harus mengedukasi pasien dulu. Kita edukasi pasien dulu tentang metode-metode ERAX. Terus yang kedua memberikan kenyamanan pada pasien. Nah, harapannya dengan memberikan edukasi itu kita bisa menekan rasa ketakutan pada pasien itu. Yang kedua memberikan kenyamanan. Contohnya dari segi ruangan. Dari segi ruangan kita selalu menyiapkan tempat tidur yang nyaman, terus suhu ruang yang sesuai. Jadi di ruangan kan ada AC kan banyak ya, dari segala sisi kan ada. Nah itu suhunya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi pasien tidak ngerasa menggigil, tidak juga ngerasa ngap seperti itu. Lalu selanjutnya setelah operasi itu kita namanya IMD. IMD itu inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini itu tujuannya selain supaya bayinya itu mendapatkan tetesan ASI pertama, kolostrum itu, supaya ibu juga merasa nyaman. Kan begitu bayinya lahir, si ibu kan melihat. Terus memegang bayinya skin to skin itu juga mempengaruhi psikis ibunya sehingga dia tidak memikirkan tentang nyerinya lagi. Fokusnya ada pada ke babynya ya. Jadi lebih mendistraksi fokus dari nyerinya ke arah babynya. Jadi lebih semangat nih dapat dukungan moral dari si baby yang baru lahir gitu ya dok ya. Oke. Dokter mungkin nih tadi kan setelah pasca tindakan masih bisa nih muncul nyerinya. Nah bagaimana nih hal-hal apa yang boleh dilakukan atau tidak pada pasien setelah ERAK nih dok, agar pemulihannya itu lebih nyaman, maksudnya dengan tujuan kan menekan nyeri nih. Jadi biar pasien lebih nyaman itu hal-hal apa yang boleh dilakukan atau tidak? Sebenarnya prinsipnya pemulihan pasca operasi itu kan adalah mobilisasinya. Nah, mobilisasi itu yang mempercepat pemulihan dari operasi. Nah, kendalanya adalah pada pasien-pasien itu dia tidak mobilisasi kan karena nyerinya. Nah, sehingga yang kita atasi nyerinya, sehingga dengan nyerinya yang minimal si ibu bisa mobilisasi, mau untuk berjalan, percaya diri untuk berjalan, percaya diri untuk mobilisasi. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan pasca operasi itu justru mobilisasinya. Kadang tuh orang takut setelah operasi diem tidur di kasur nggak melakukan apa-apa, itu justru memperlama proses penyembuhan. Jadi memang harus mobilisasi ya bertahap, harus jangan langsung yang angkat-angkat berat itu. Jadi bertahap itu maksudnya mulai dari jalan, jalan-jalan di sekitar kasur, nanti kalau sudah jalan-jalan agak lebih jauh lagi di luar ruangan seperti itu. Dan tetap melakukan aktivitas, jangan tidak melakukan apa-apa. Jangan takut-takut ya dok. Jangan takut-takut, nanti kalau misal takut-takut kurang mobilisasi, jaringan-jaringan yang ada di dalam bekas operasinya itu nanti akan melakukan perlengketan. Gitu ya. Dengan mobilisasi dia akan mobilisasi terus sehingga jaringan itu tidak sempat melakukan perlengketan. Gitu. Jadi harus banyak gerak ya, habisnya nggak boleh takut-takut ya bun ya. Setelah operasi nggak usah takut-takut, mobilisasi, belajar jalan ya biar cepet sembuh ya. Oke dokter, jadi kita tadi kan udah ngobrolin yang bagus-bagus nih, positifnya, kelebihan dari metode ERAK ini. Nah dok, apakah ada side effect atau efek samping nih dari metode ini? Efek samping metode ERAX dengan metode yang konvensional itu sebenarnya sama. Tekniknya ya hampir-hampir sama, cuman ada modifikasi ya. Untuk
efek sampingnya maksudnya komplikasi operasi pada umumnya ya. Yang pertama itu bisa terjadi keloid. Keloid di daerah luka sayatan ya dok? Ya, di daerah luka. Keloid itu dia jaringan yang mengalami penyembuhan yang berlebihan sehingga timbul tonjolan di bekas operasinya. Itu yang biasa kita sebut itu keloid. Keloid. Itu yang pertama. Yang kedua itu infeksi. Infeksi. Jadi infeksi itu dia asalnya dari kuman. Kuman itu ya bisa dari mana aja, terutama dari higienis. Ya. Tingkat higienis yang kurang sehingga ada kuman yang masuk, terjadi infeksi. Lalu yang ketiga bisa juga terjadi perdarahan. Perdarahan, misalnya pada pasien-pasien yang gagal kontraksi. Jadi setelah bayi lahir, plasenta lahir, itu normalnya rahim itu dia mengeras. Mengeras itu yang kita namakan kontraksi. Nah, dengan kontraksi itu pembuluh darah yang ada di sekitar rahim itu dia ikut menutup. Nah, sehingga perdarahan akan berhenti. Nah, kadang ada orang-orang yang tertentu yang dia kontraksinya dia tidak timbul. Sebenarnya komplikasi-komplikasi itu tidak hanya terjadi di operasi saja. Di persalinan normal juga komplikasinya sama. Bisa muncul ya dok? Bisa muncul. Jadi komplikasi itu sama saja. Mau operasi yang konvensional, mau operasi yang ERAX, bahkan persalinan normal, komplikasinya ya sama. Seperti itu ya. Ada infeksi, ya mungkin bisa ada perdarahan, mungkin juga bisa timbul keloid. Dan itu tidak semua orang pasti ada. Nah, dan itu biasanya sudah terprediksi dari awal. Dari awal pemeriksaan sebelum dilakukan persalinan normal maupun operasi, biasanya kita sudah screening melalui wawancara, melalui pemeriksaan, sehingga kita tahu ada resiko-resiko yang tinggi terjadi itu apa, yang biasanya terjadi apa. Misal diperiksa dulu gula darahnya, diperiksa dulu kadar HB-nya seperti apa, berat badannya, terus tekanan darahnya. Nah, semua itu nanti dianalisa. Nah, kemungkinan pada pasien ini nanti akan terjadi apa komplikasinya. Nah, misal ini pada pasien ini misal tekanan darahnya tinggi, gulanya juga tinggi, terus ibu dengan berat badannya berlebihan, obesitas. Nah, kemungkinan terjadi perdarahannya kan itu besar. Nah, karena kita sudah tahu kemungkinan terjadi perdarahannya besar, sebelum terjadi perdarahan kita sudah memberikan obat-obat profilaksis. Maksudnya obat-obat pencegah ya? Supaya tidak terjadi perdarahan seperti itu. Oke, jadi entah itu metode ERAK atau konvensional atau persalinan normal itu selalu ada resiko ya dok di baliknya. Jadi itulah ya bun ya pentingnya untuk selalu periksa kehamilan secara rutin ya. Oke. Dokter, tidak terasa nih kita sudah di penghujung podcast. Tapi sebelum kita tutup podcast hari ini, buat bumil-bumil di rumah yang pengen banget nih ketemu dengan Dokter Syahrodi secara langsung, boleh langsung datang ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Samudra Husada yang jadwalnya nanti akan kita share di akhir video. Oke dokter, terima kasih banyak atas ilmu yang luar biasa yang telah disampaikan. Sama-sama. Oke, semoga dapat menjadi pandangan baru nih, new insight buat kita semua, terutama bumil di rumah yang pasti banyak banget nih yang deg-degan nunggu proses persalinan. Oke, tetap percayakan kesehatan Anda dan keluarga dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Samudra Husada. Jangan lupa ya bun, tetap like, share, komen, dan subscribe, and see you on our next episode. Bye bye bye.